upload di YT saya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, ini merupakan contoh jurnal pembelajaranku modul 2 topik 3, yaitu tentang judulnya penerapan metode experiential learning dalam pembelajaran sosial emosional di SMA Negeri 2 Sungai Rumbai ya. Ini merupakan topik yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu contohnya ya. Jadi Bapak Ibu, diawali dari mengapa ya, mengapa saya memilih aksi nyata ini ya. Bapak Ibu jelaskan di sini kenapa Bapak Ibu menjelaskan kenapa Bapak Ibu mengambil aksi nyata penerapan metode experiential learning dalam PSE ya. Di sini salah satu referensinya Bapak Ibu ya. Mempelajari pembelajaran sosial emosional sangat penting bagi guru karena PSE membantu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengelola emosi, ya, membangun hubungan positif dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Guru yang memahami PSE dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung di mana peserta didik merasa termotivasi. Ya. Selain itu, PSE juga membantu guru mengenali kebutuhan emosional peserta didik sehingga mereka dapat memberikan bimbingan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan prestasi akademik. Dengan menguasai PSE, guru juga dapat menjadi teladan dalam perilaku sosial emosional yang pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan karakter peserta didik yang tangguh dan empatik ya. Nah, ini salah satu referensi Bapak Ibu ya bagaimana membuat jurnal pembelajaranku penerapan metode experiential learning ya dalam PSE ya. Bapak Ibu jelaskanlah di sini mengapa Bapak Ibu memilih aksi nyata ini ya. Lalu Bapak Ibu kita jelaskan lagi Bapak Ibu ya. Penerapan metode experiential learning dalam pembelajaran sosial emosional sangat penting Bapak Ibu. Karena metode ini memungkinkan peserta didik belajar melalui pengalaman langsung, ya. Jadi kita itu belajar dari pengalaman langsung Bapak Ibu ya, ada juga refleksinya dan juga ada dalam konteks nyata ya. Jadi kita itu mengajarkan siswa itu kalau bisa ya saat stimulasinya Bapak Ibu ya, itu harus kita hubungkan materi kita dengan kehidupan nyata ya. Melalui kegiatan seperti simulasi, permainan peran, atau diskusi kelompok, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan seperti empati, komunikasi, dan penyelesaian konflik secara aktif ya. Jadi pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna karena peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga menghubungkan dengan pengalaman pribadi mereka ya. Jadi memang kita hubungkan Bapak Ibu ya, untuk menerapkan experiential learning ini kita hubungkanlah materi kita ini ya dengan kehidupan nyata. Selain itu, experiential learning memperkuat retensi pembelajaran dan membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai sosial emosional sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi metode experiential learning ini penting dalam PSE karena menciptakan pengalaman belajar yang mendalam, ya, interaktif dan praktis yang membantu peserta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional secara efektif. Ya. Nah, lalu dengan experiential learning ini Bapak Ibu ya, ada tahap-tahapnya Bapak Ibu ya, tahap experiential learning ya. Nah, jadi kita lihat di sini jabarannya Bapak Ibu. Nah, yang pertama di sini Bapak Ibu ya, ada 4 siklus belajar ya menurut Koch. Ada pengalaman konkret ya. Jadi individu mengalami suatu situasi atau peristiwa secara langsung ya Bapak Ibu ya. Lalu ada lagi namanya observasi reflektif ya. Di sini individu merefleksikan pengalaman yang telah dialami, mengamati apa yang terjadi dan menganalisisnya, dan ada konseptualisasi abstrak ya. Individu dapat menarik kesimpulan atau membentuk teori berdasarkan refleksi, menghubungkan pengalaman dengan konsep atau ide yang lebih luas ya.
Oke, kita lanjut lagi. Ya, ada eksperimen aktif ya. Eksperimen aktif individu menerapkan konsep atau ide baru dalam situasi nyata untuk menguji hasilnya ya. Contohnya penerapan strategi baru dalam proyek berikutnya atau kita fokus menggunakan pembelajaran untuk bertindak dan mencoba solusi baru. Ada gaya belajar ya, KOP. Jadi KOP itu juga mengidentifikasi 4 gaya belajar berdasarkan kombinasi tahapan di atas ya. Yang pertama itu ada divergen ya, ada asimilasi, ada konvergen dan juga akomodasi. Lalu di sini apa sih tujuan ya? Tujuan metode experiential learning dalam PSE ya. Tujuan penerapan metode experiential learning dalam PSE itu yang pertama Bapak Ibu ya, meningkatkan ya kesadaran diri dan pengelolaan emosi melalui refleksi terhadap pengalaman pribadi. Ya, lalu mengembangkan kemampuan empati dan keterampilan sosial melalui interaksi langsung dalam aktivitas kelompok. Lalu mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melalui simulasi dan situasi nyata ya. Dan juga tujuan metode experiential learning itu membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai sosial dan emosional melalui pengalaman yang bermakna. Dan juga tujuan metode experiential learning ya meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan keterampilan sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi ya. Apa sih manfaat dari metode experiential learning dalam PSE ya? Yang pertama, pembelajaran yang mendalam ya. Jadi kalau di experiential learning itu pengalaman langsung ya, membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah diingat. Lalu peningkatan keterampilan sosial. Jadi manfaat dari metode experiential learning itu aktivitas kelompok memperkuat kerjasama, komunikasi, dan empati. Lalu pengelolaan emosi yang lebih baik. Ya, jadi refleksi membantu peserta didik memahami dan mengelola emosi mereka serta relevansi dengan kehidupan nyata ya. Peserta didik dapat mengaitkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan juga manfaatnya meningkatkan keterlibatan ya. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik ya. Apa implementasi experiential learning dalam PSE ya? Jadi, untuk menerapkan metode experiential learning dalam pembelajaran sosial emosional, pendidik dapat mengikuti langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu merancang pengalaman konkret. Jadi, ciptakanlah aktivitas yang relevan seperti permainan peran, ya, diskusi kelompok atau proyek kolaboratif yang memicu respon emosional dan sosial. Lalu implementasinya fasilitasi refleksi, ya. Jadi, ajak peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui diskusi atau jurnal pribadi dengan pertanyaan ya. Contohnya, apa yang kamu rasakan selama aktivitas ya? Atau bagaimana tindakanmu mempengaruhi orang lain? Lalu mendorong konseptualisasi ya. Bantu peserta didik menghubungkan pengalaman mereka dengan konsep PSE ya. Seperti pentingnya empati atau pengelolaan konflik dan juga implementasi experiential learning itu ya, mendorong eksperimen aktif ya. Berikan kesempatan kepada peserta didik ya untuk menerapkan pembelajaran mereka dalam situasi baru ya, baik di kelas maupun di kehidupan sehari-hari ya. Sepertinya bermasalah live saya hari ini ya, tapi saya lanjut saja ya. Ini untuk saya rekam juga di IT saya ya. Aksi nyata experiential learning ya. Jadi kita buatkan aksi nyatanya di sini Bapak Ibu. Ada rencana sesuai dengan apa yang telah Anda demonstrasikan ya. Kita buatkan rencananya di sini. Lalu bagaimana aplikasinya ya. Kita buatkan aplikasinya di sini dan bagaimana hambatan atau tantangan yang akan dihadapi ya. Lalu rencana apa yang sesuai dengan yang telah kita demonstrasikan ya, yaitu menentukan target perilaku berdasarkan apa yang Anda alami sebagai guru Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini targetnya bagaimana meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran kolaboratif ya melalui diskusi kelompok. Ya, berdasarkan pengalaman peserta didik cenderung pasif dan kurang berpartisipasi ya. Nah, lalu apa hambatannya Bapak Ibu ya? Hambatannya apa? Beberapa peserta didik mungkin malu atau enggan untuk berbicara ya, ada ketimpangan kontribusi dalam kelompok dan kurangnya motivasi intrinsik peserta didik. Nah, seperti inilah Bapak Ibu ya, buatkan rencananya Bapak Ibu di sini, buatkan rencana sesuai dengan apa yang telah kita demonstrasikan ya.
Lalu menentukan siapa yang melakukan observasi, ya. Yang ketiga menentukan durasi, ya, menentukan durasi dan kapan dilakukan, ya, bisa secara daring atau luring, ya. Lalu menentukan alat bantu pencatatan, ya. Nah, ini dia alat bantu pencatatan. Ini modul 2, Kakak. Ini modul 2 topik 3, ya. Lalu buatkanlah, ya, program. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui pendekatan experiential learning, ya, dalam diskusi kelompok. Bagaimana programnya, ya? Di sini contohnya Bapak Ibu, ya. Tahap yang pertama pengalaman konkret. Jadi peserta didik itu dibagi ke dalam kelompok kecil, ya, 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan topik pelajaran. Ya, misalnya dampak perubahan iklim. Setiap kelompok diberi studi kasus nyata untuk dianalisis. Lalu tahap yang kedua, observasi reflektif, ya. Guru dan observer mencatat tingkat partisipasi peserta didik menggunakan lembar observasi. Peserta didik mengisi jurnal refleksi, ya, tentang pengalaman mereka dalam diskusi. Lalu tahap yang ketiga, Bapak Ibu, ya, konseptualisasi abstrak, ya. Guru memfasilitasi diskusi kelas untuk menyimpulkan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan. Peserta didik diminta, ya, menghubungkan pengalaman dengan teori yang dipelajari. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut, ya. Sepertinya live saya bermasalah hari ini, ya, ada pembatasan, ya, tapi tidak apa-apa. Ini rekaman live ini akan saya upload di YT saya, ya, di ADYSA channel. Jadi nanti Bapak Ibu lihat saja rekamannya di YT kita, ya. Tahap yang keempat yaitu eksperimentasi aktif, ya. Peserta didik merancang proyek kelompok kecil berdasarkan diskusi sebelumnya, misalnya membuat poster atau presentasi solusi perubahan iklim, ya. Ya, sepertinya bermasalah live saya hari ini, ada pembatasan sepertinya Bapak Ibu, ya. Nggak tahu juga saya kenapa dibatasi sama TikTok, ya. Kenapa lah TikTok ini, ya? Nggak tahu saya dibatasi. Padahal saya udah end live tadi, masuk lagi ya masih dibatasi, ya. Nah, seperti ini ya contohnya Bapak Ibu, ya. Jadi ada lembar observasi mencatat frekuensi dan kualitas partisipasi peserta didik, ya. Misalnya jumlah peserta didik yang berbicara, buatkan presentasinya Bapak Ibu, ya. Memberikan ide atau mendengarkan aktif, ya. Lalu ada jurnal refleksi peserta didik, ya. Peserta didik menulis pengalaman mereka termasuk tantangan dan apa yang mereka pelajari. Lalu peserta didik mengisi self assessment, ya, tentang kontribusi mereka dalam kelompok skala 1 sampai 5. Lalu mencatat dinamika kelompok, hambatan, dan perubahan perilaku peserta didik, ya. Teman-teman mungkin mau masuk tetapi nggak bisa masuk sepertinya, ya. Ini ada pembatasan dari TikTok kayaknya. Lalu hasilnya, setelah 4 sesi itu, 80% peserta didik menunjukkan peningkatan keterlibatan, ya, terutama dalam berbagi ide dan mendengarkan aktif. Jurnal refleksi menunjukkan 70% peserta didik merasa lebih percaya diri dalam diskusi, namun 20% peserta didik masih pasif, terutama karena rasa malu atau kurangnya kepercayaan diri, ya. Ini modul 2, Kakak, ya. Jadi ini walaupun live saya dibatasi, ya, tetapi insya Allah ini saya upload, ya, rekamannya sudah saya rekam, ya, rekamannya nanti di YT saya, ya. Saya nggak tahu juga kenapa saya dibatasi sama TikTok. Apa sih salah saya TikTok? Apa sih salah saya TikTok? Ya, silakan di tap-tap layar, coba di tap-tap layar Bapak Ibu, apakah masih bisa ini apakah masih bisa apa saya, ya, live saya ini direkomendasikan, ya. Ini kayaknya terjadi pembatasan Bapak Ibu, ya. Sudah lama pula saya nggak dibatasi seperti ini, ya. Tahu pula saya kenapa dibatasi oleh TikTok. Nah, lalu kita buatkan evaluasinya Bapak Ibu, ya. Kita buatkan evaluasinya. Program ini cukup efektif dalam meningkatkan keterlibatan, ya, peserta didik, terutama peserta didik yang awalnya sudah memiliki motivasi. Pendekatan experiential learning membantu peserta didik menghubungkan pengalaman nyata dengan pembelajaran, ya. Namun tantangan seperti ketimpangan kontribusi dalam kelompok dan rasa malu beberapa peserta didik ini masih perlu diatasi, ya. Jadi kita buatkan evaluasinya. Jadi experiential learning ini Bapak Ibu, ya, kita kaitkan Bapak Ibu, ya, materi kita yang akan kita ajarkan dengan kehidupan nyata Bapak Ibu, ya. Nah, lalu kita buatkan presentasinya Bapak Ibu, ya. Misalnya indikator penilaiannya asesmen awal, ya. Di sini kita buatkan ada angkanya 90, ya. Lalu presentasinya 20%, analisis kebutuhan berdasarkan pengalaman guru akurat,
ya, target perilaku spesifik dan terukur. Ya, mungkin rata-ratanya nih Bapak Ibu ya. Rata-rata dari asesmen awal peserta didik kita. Metode kita gimana? Ya, metode yang akan diterapkan juga bagaimana? Ya, apakah metodenya experiential learning jelas? Apakah dapat diterapkan secara luring? Ya, ini kita buat saja ini angkanya nih Bapak Ibu ya. Kira-kira saja berapa ya? Nah, kira-kira Bapak Ibu ya. Lalu pelaksanaan di sekolah bisa daring luring, metode evaluasi kita bagaimana ya. Lalu kita buat juga nilai kita sendiri di sini ya. 89,5. Ini kita aja yang kira-kira kita udah berapa persen kita terapkan Bapak Ibu gitu ya. Metode evaluasi sudah berapa kita terapkan gitu ya. Di sini saya buatkan 85. Oke, baru refleksi ya. Silakan refleksi ini Bapak Ibu buat dalam 300 kata ya. Dalam 300 kata. Nah, sini contohnya Bapak Ibu ya. Pembelajaran sosial emosional ini mempengaruhi perspektif atau pemahaman saya karena tujuan dari pembelajaran sosial emosional di sekolah ialah untuk membangun keterampilan sosial dan emosional peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan ya. Pelaksanaan aksi nyata berbasis experiential learning ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika pembelajaran kolaboratif di kelas. Jadi experiential learning ini lebih ke pembelajaran kita di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Sebagai guru, saya belajar bahwa memberikan pengalaman konkret seperti diskusi kelompok dengan studi kasus nyata sangat efektif untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Proses observasi reflektif melalui jurnal peserta didik dan lembar observasi membantu saya memahami tingkat partisipasi dan hambatan emosional peserta didik ya, seperti rasa malu atau kurang percaya diri. Ya, jadi ini buatkan tantangan kita, hambatan kita ya saat menerapkan experiential learning di kelas. Ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu ini contohnya Bapak Ibu ya, contoh foto-fotonya Bapak Ibu ya. Penerapan pembelajaran sosial emosional metode experiential learning, guru dapat menciptakan suasana di mana peserta didik merasa nyaman berbagi emosi, pengalaman dan pandangan mereka tanpa rasa takut dihakimi ya. Nah, lalu juga di sini penerapan pembelajaran sosial emosional atau metode experiential learning, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik ya melalui pengalaman belajar yang konkret. Ya Bapak Ibu. Buatkan umpan baliknya Bapak Ibu ya. Penerapan pembelajaran sosial emosional metode experiential learning ya, guru memantau kemajuan peserta didik dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional dan menurunkan efektivitas metode experiential learning ya. Lalu penerapan pembelajaran sosial emosional metode experiential learning, guru sebagai pembimbing merefleksi ya, jadi membimbing peserta didik yang pendiam itu untuk berani maju ke depan kelas dan menyampaikan refleksi pembelajaran ya. Oke Bapak Ibu, sepertinya levelnya dibatasi ya. Silakan kalau mau bergabung belajar bersama tim ADESA ya, silakan hubungi admin kita ini ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kami memberikan referensi, tetapi nanti Bapak Ibu boleh konsul ya terkait Bapak Ibu bikin sendiri jurnalnya ya. Kami tekankan lagi kami tidak membuatkan ya, tetapi kami memberikan referensi. Silakan Bapak Ibu modifikasi dan nanti Bapak Ibu kalau masih ada kendala ya saat penyusunan jurnal ya nanti bisa konsultasi gratis ya terkait jurnal dan juga penyusunan modul ajar ya. Oke, Bapak Ibu, sepertinya live saya ini dibatasi TikTok nih Bapak Ibu. Ya, juga nggak tahu saya Bapak Ibu ya kenapa dibatasi ya. Ini rekamannya saya nanti saya unlive lagi rekamannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada contohnya ini school well-being ya Bapak Ibu ya, school well-being. Nah, ini contohnya yang tadi experiential learning ya. Kalau ini yang modul 3 ya. Filosofi pendidikan ya, makna urgensi ya. Lalu ada lagi beberapa contoh ya yang telah ada di sini. Nah, kalau ini yang tentang menerapkan prinsip pembelajaran berpusat pada filosofi pendidikan ya. Nah, jadi sudah banyak ini Bapak Ibu ya referensi-referensinya. Kalau ini mempromosikan kode etik guru melalui poster ya. Kalau yang ini coba kita lihat ya. Kalau yang ini merupakan penerapan pembelajaran sosial emosional berdasarkan CASEL ya. Ini juga sudah kami share di YT kita ya. Nah, kalau ini adalah peran guru ya. Ini modul 2 topik 2 peran guru sebagai teladan ya.
Oke Bapak Ibu, sepertinya live saya dibatasi ya Bapak Ibu ya. Mungkin sampai di sini saja dulu live kita Bapak Ibu ya. Insya Allah kita sambung lagi. Semoga live saya ini tidak bermasalah lagi nanti Bapak Ibu ya. Iya, ini kayaknya bermasalah live saya ya. Biasanya banyak bisa teman-teman yang masuk. Ini sekarang nggak bisa teman-teman, beberapa teman-teman nggak bisa masuk ya. Saya dibatasi oleh TikTok ya. Kenapa ya? Nggak tahu juga saya ini dibatasi ya. Jadi jika Bapak Ibu mau konsul jurnal ya silakan hubungi tim kami ya. Tetapi Bapak Ibu ambil dulu yang paket lengkap ya, paket 4. Oke? Oke Bapak Ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat menunaikan sholat asar ya bagi Bapak Ibu yang muslim.